الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah wa a'azzakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Khususnya pada malam ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita, yakni salat fardu maghrib ya, sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini nikmat yang sangat istimewa, sangat besar, terutama sekali ketika ibadah ini terlalu banyak umat Islam yang menyia-nyiakannya dan mereka melakukannya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa, masih membahas tentang tema al-athar al-qabihah lil ma'asi, bekas-bekas buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa dan maksiat. Artinya akibat negatif ya, atau akibat buruk yang ditimbulkan dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Ini sebenarnya melanjutkan pembahasan sebelumnya ya, dararu adz-dzunubi wal ma'siyah ya, madarat yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa dan maksiatnya. Jadi maknanya itu hampir sama sebenarnya. Ini al-athar al-qabihah, al-athar al-qabihatu lil ma'asi, dampak buruk ya, yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa dan maksiat. Kaum muslimin, bapak ibu rahmati Allah, kita sudah membahas poin yang pertama, yakni hirmanul ilm. Seseorang yang berbuat dosa dan maksiat akan terhalang dari ilmu. Kita sudah sampaikan bahwa ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud. Kenapa? Karena kalau ilmu umum yang secara khusus tidak berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah, bapak ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tidak butuh hati bersih ya. Jadi orang untuk mempelajari dunia ini dengan hati yang kotor, orang yang paling banyak maksiatnya sekalipun
bisa memahami dunia ini. Jadi ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi itu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan dihalangi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat ya. Jadi kalau Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala mempelajari ilmu dunia apapun ya yang tidak langsung berhubungan dengan agama yang mulia ini, tidak langsung berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak usah terlalu peduli dengan dosa gitu maksudnya. Kenapa? Karena ilmu dunia itu hanya sebatas kognitif ya. Dia tidak menempati ruang hati. Ini sedikit saya jelaskan kepada Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ilmu-ilmu dunia itu tidak perlu hati bersih? Kenapa? Karena ilmu dunia itu tidak menempati ruang hati. Ilmu-ilmu dunia itu ditempatkan di otak. Dia sifatnya hanya kognitif saja, hanya berupa ilmu pengetahuan, dan dia hanya butuh tempat di otak kita. Nah, otak itu kalau dikaitkan dengan hati secara khusus itu berbeda. Jadi otak itu kan sesuatu yang mengolah ya, untuk mengolah. Nanti beda dengan akal, Bapak Ibu rahman. Otak beda dengan akal, itu harus dibedakan ya. Karena akal oleh para ulama itu juga disebut dengan hati. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak memahami dengan hatinya. Nah, kok hati memahami, gimana itu? Kok hati disuruh berfikir? Maka para ulama mengatakan hati itu sama dengan akal. Akal itu ya hati, hati itu akal, tapi tidak dengan otak. Otak itu adalah satu alat yang Allah berikan di tubuh kita, di kepala kita ini, untuk mencerna sesuatu yang mungkin barangkali tidak ada hubungannya dengan agama secara khusus. Jadi artinya kalau yang sifatnya dunia cukup otak saja sebenarnya, tidak perlu akal, tidak perlu hati. Oleh karena itu orang yang paling durhaka sekalipun dia kan bisa menguasai dunia ini. Kaum kufar, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang musyrik, mereka menguasai dunia, menguasai ilmu-ilmu dunia. Tapi suruh mereka belajar Quran, nggak masuk itu. Atau sebagian umat Islam yang mungkin barangkali sejak dari kecil, dari rumah tangga, dan sudah dalam kehidupan rumah tangga itu tidak terdidik dengan agama, dia tumbuh besar menjadi seorang yang menguasai satu disiplin ilmu, tapi bidang dunia misalnya, sampai dapat gelar profesor doktor. Suruh baca Quran nggak bisa dia. Saya diingatkan dengan almarhum Pak Habibie rahimahullah taala. Pak Habibie, coba Bapak lihat videonya. Kalau waktu ini bisa dibalikkan, kata beliau, maka kalau ditanyakan kepada saya, kamu mau memilih menjadi ahli ilmu di bidang penerbangan atau ilmu bidang dunia, atau ingin menjadi ahli ilmu agama? Maka dia katakan, saya ingin menjadi ahli ilmu agama. Karena dia merasakan mungkin nggak ada artinya profesor doktor yang dia miliki itu setelah dia baca Quran. Jadi nggak otomatis Bapak Ibu rahmatan, seseorang yang sudah mendapatkan gelar tertinggi di bidang dunia, ilmu dunia, itu bisa memahami agama ini dengan baik. Lihat dulu, kalau hatinya bersih mungkin iya, tapi itu butuh proses. Dan itu sudah banyak buktinya. Jadi tidak otomatis seseorang bergelar doktor, magister, doktor, profesor, lantas kemudian dia bisa memahami agama ini dengan baik. Belum tentu. Kecuali kalau hatinya bersih, maka dia akan diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami agama ini. Paham ya Bapak Ibu rahmati Allah? Ini penting Pak. Ini bisa dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yang bisa memahami agama ini dengan baik adalah orang yang hatinya bersih dari dosa dan maksiat. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu tidak menempati otak. Sekali lagi saya katakan, dia tidak menempati ruang otak, tapi dia menempati ruang hati. Makanya hati yang kotor dari dosa dan maksiat itu tidak akan
bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, dan Allah tidak izinkan, Allah tidak ridha Al-Quran dan Sunnah ada dalam hati seseorang yang bermaksiat kepada Bapak rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hukuman yang paling pertama, dan ini termasuk hukuman yang paling berat sebenarnya yang ditimpakan oleh Allah kepada orang yang berbuat dosa, apa itu? Allah tidak izinkan Al-Quran dan Sunnah ada berada di dalam hatinya. Allah tidak izinkan dia memahami agama ini. Allah tidak ridha sampai dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membersihkan hatinya, baru kemudian Allah izinkan sedikit demi sedikit Al-Quran dan Sunnah akan masuk ke dalam hatinya. Bapak bin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita bisa lihat dalam sejarah siapakah orang yang paling menguasai agama ini? Para ulama. Karena kita yakini para ulama adalah orang yang paling bersih hatinya di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bersih hatinya itu para ulama. Ini orang yang sudah meninggal saja, Pak. Yang masih hidupnya enggak usah disebut. Karena yang masih hidup itu belum tentu ada jaminannya. Bisa jadi nanti sebelum meninggal dia membelot, kemudian berubah menjadi kafir. Kita nggak tahu kan. Wal'iyadzubillah. Seorang ulama sekalipun nggak ada jaminan kalau dia akan istiqamah dan mati dalam keadaan Islam. Nggak ada jaminan. Yang sudah meninggal saja kita sebut. Seperti siapa? Imam-imam yang kita jadikan panutan, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau Bapak baca sejarah mereka, Bapak Ibu akan menangis terseduh-seduh bagaimana hati mereka dipenuhi dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana mereka mempelajari dan bagaimana mereka mengamalkan agama ini. Luar biasa. Dan kita akan mengatakan sungguh sepertinya tidak ada tandingan dari diri-diri mereka ini. Ambil satu contoh saja, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampaikan sedikit tentang riwayat hidup beliau. Bayangkan betapa bersihnya hati Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sejak dari kecil sudah hafal Al-Quran. Dan Imam Syafi'i memecahkan rekor ini, Pak, rekor dunia itu. Tidak ada yang disebutkan melebihi dari umur Imam Syafi'i ini di sepanjang sejarah para ulama, Pak. Tidak ada yang melampaui Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di umur 7 tahun sudah menguasai Al-Quran. Bayangkan. Dan itu tentu tidak seperti kita baca Quran, ya. Karena dia orang Arab, ya. Beliau orang Arab, fasih, ya. Sudah dituntun di umur sekian itu, sudah dituntun dan sangat menguasai bahasa Arab. Benar, beda dengan kita. Orang kita banyak yang hafal Quran, tapi sebagian nggak tahu juga apa yang dibaca. Ya mohon maaf saja, kadang-kadang yang menjadi imam pun, ya, yang menjadi imam, coba Bapak perhatikan itu. Kalau Bapak mengerti bahasa Arab atau mengerti terjemah dari Al-Quran, ya, itu di mana dia kalau diberhenti itu dimanapun sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau ibtidak itu nggak boleh sembarangan. Paham Bapak Ibu maksud saya? Kita kalau baca Quran, Mbak, habis nafas kita berhenti dimanapun boleh. Dimanapun berhenti itu sebenarnya boleh, gitu. Tetapi yang tidak boleh apa? Tidak boleh ibtidak, mulai lagi itu nggak boleh sembarangan. Harus tahu di mana tempat memulai kembali. Dan itu sangat bergantung kepada pengetahuan kita, ini maknanya apa, gitu. Kadang-kadang mulai nggak jelas entah dari mana mulainya, gitu. Padahal katanya dia hafal Quran. Kita ambil satu contoh saja, Pak. Katanya hafal Quran, tapi ibtidak saja nggak jelas itu. Makanya kadang-kadang saya pernah negur, Mas, tadi ibtidaknya itu sebenarnya bukan di situ, tapi harusnya di sini. Sebenarnya secara hukum tajwid, seseorang yang menguasai hukum tajwid, Bapak Ibu rahmati Allah, walaupun dia tidak menguasai bahasa Arab, insya Allah ibtidak itu dia tahu harusnya di mana, gitu. Di mana tempat ibtidak yang benar, walaupun dia tidak menguasai bahasa Arab secara baik, ya. Ya tapi begitulah, saya ingin membandingkan saja.
betapa bersihnya hati Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian di umur belasan tahun beliau sudah menghafal kitab Al-Muwatta. Di umur 15 tahun beliau sudah memberikan fatwa. Ya Allah, ini bukan orang sembarangan, Pak. Ini manusia langka. Dan mungkin wallahu a'lam, sampai hari kiamat mencari orang seperti Imam Syafi'i itu sulit sekali, Pak. Hatinya begitu bersih dan bisa menghafal hampir semua pelajaran dengan benar. Disuruh mengulang tanpa ada salah. Bayangkan, itu kan sulit mencari manusia begitu. Tak ubahnya nanti kalau kita membaca riwayat siapa seperti Imam Bukhari rahimahullah ta'ala misalnya. Bapak Ibn rahmatullah, betapa bersih hati beliau Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala persis seperti Imam Syafi'i, hatinya bersih. Apa yang dihafal itu lengkap, ya. Apa yang dihafal itu lengkap. Disuruh mengulang, tidak ada satu pun yang salah. Masya Allah. Itu kalau tidak bersih hati, tidak mungkin bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hukuman yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat, Allah halangi dia dari ilmu, dari memahami agama yang mulia ini. Kemudian yang kedua, wa min hirmatu rizq, Allah akan halangi seseorang dari mendapatkan rezeki. Meski rezeki itu sebenarnya kan kalimat umum, Pak. Rezeki itu kita selalu mengasumsikan, ya, atau kita selalu mengatakan bahwa rezeki itu berupa kebutuhan pokok, ya, dalam kehidupan kita sehari, seperti makan, minum, pakaian, kendaraan, rumah. Itu yang kita asumsikan dengan rezeki. Padahal rezeki itu, Bapak Ibn rahmatullah, itu sifatnya umum sebenarnya. Sifatnya umum. Kita ambil satu contoh. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa. Apa doanya? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa artinya itu? Ya Allah, ya Tuhanku, tambahlah ilmuku dan berilah rezeki kepadaku berupa apa? Pemahaman. Jadi rezeki Bapak Ibu, jangan dipahami apa yang dimakan, apa yang diminum saja, apa yang dipakai, apa yang dikendarai, dan di tempat yang kita tempat tinggal kita. Bukan hanya itu rezeki. Sama dengan kata-kata mencukupkan, Bapak Ibu rahmati Allah. Nanti akan kita lihat dalam hadis itu banyak sekali. Di antaranya apa? Kata Nabi SAW, irka'li arba'a raka'atin fi awalin nahar akfika akhirah. Kata Nabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi tentang salat duha, Bapak Ibu rahmati Allah, rukuklah engkau kepadaku 4 rakaat pada awal siang. Bapak perhatikan, hadis ini sahih. Apa maksudnya rukuk kepadaku? Salat maksudnya, Pak. Salatlah kepadaku, kata Allah, salatlah untukku 4 rakaat di awal siang. Akfika akhirah. Aku akan cukupkan engkau di akhirnya, di akhir siang. Apa makna cukup di situ, Pak? Nah, disinilah kelirunya ada ustadz yang memahami sholat duha itu untuk mencari rezeki. Maka saya sampaikan, saya tegaskan kepada Bapak Ibu, sholat duha bukan untuk mencari rezeki. Jangan salah. Maka jangan memahami dalil dengan pikiran kita sendiri, jangan. Maka aku akan cukupkan engkau di akhir siang. Maksudnya apa itu? Secara khusus di situ bukan makan minum. Baca syarah dari para ulama. Bukan makan dan minum maksud di situ, bukan. Apa maksud? Yang pertama adalah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya. Allah jaga diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Allah jaga tuntun hati kita untuk selalu diberikan taufik dan hidayah. Itu makna akfika itu. Itu bukan pendapat para ustaz, para ulama salaf yang berpendapat. Baru kemudian nanti salah satu di antara makna akfika itu, aku cukupkan engkau, itu maksudnya ya makan minum. Tapi itu bukan yang pertama.
Maka keliru Bapak Ibu rahmati Allah kalau Bapak Ibu salat duha untuk mencari rezeki. Itu keliru, Pak. Tidak ada ulama yang memahami seperti itu. Carilah siapa ulama yang itu, kecuali ada ustaz baca ayat, baca hadis, dia pahami sendiri, kemudian dia sampaikan kepada jamaah. Nanti sehabis salat duha dia karang-karang doa, Allahumma inna duha duha. Enggak ada hadisnya itu. Misalnya, maka kita harus mengikuti apa yang dipahami oleh para ulama rahimahumullah rahmatan wasi'ah, karena mereka yang lebih paham tentang agama ini, bukan kita. Jadi tidak otomatis kalau kita baca satu dalil kemudian kita langsung bisa mengambil pemahaman darinya, walaupun kita sudah tahu terjemahannya. Saya ingin sampaikan, jadi kata rezeki dan kata mencukupkan di dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu tidak selalu membicarakan tentang apa? Tentang makan minum. Tidak selalu berbicara tentang makan dan minum, tidak. Kenapa? Karena yang paling kita butuhkan itu bukan makan minum, Pak. Apa yang paling kita butuhkan? Hidayah Allah, taufik dari Allah, penjagaan dari Allah. Allah tuntun hati kita ini agar dijauhkan dari perbuatan dosa dan lain. Itu yang paling besar dari kebutuhan kita. Baru kemudian nanti makan minum. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu. Maka rezeki yang paling besar adalah berupa taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling besar. Karena makan minum, Pak, makan minum itu nggak usah gelisah, nggak usah terlalu difikirkan sebenarnya makan minum itu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mati, Pak, lantaran nggak ada makanan, nggak ada minuman, sementara kita sudah berikhtiar, kita nggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan kelaparan karena tidak ada makanan minuman, padahal kita sudah berikhtiar sebenarnya. Tapi kalau kita mati tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan sesat, tidak mengerti agama, tidak tahu dengan taufik, tidak tahu dengan petunjuk, tidak mengerti dengan sunnah, tidak tahu dengan mana akhlak yang baik, tidak tahu dengan bagaimana ibadah yang benar, tidak mengerti dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ini bermasalah kalau kita mati dalam keadaan seperti ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang berbuat dosa dan maksiat, maka dia akan terhalangi dari rezeki. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, innal 'abda la yuhramu ar-rizqa bidhanbi yusibu. Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang hamba sungguh terhalang dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Ini kalimat Nabi ini vulgar gitu, Pak. Seseorang akan terhalang dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuklah rezeki makan, minum, apa yang kita butuhkan, sandang, pangan, papan, ya, baik itu yang primer maupun yang sekunder dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan kebutuhan dunia kita. Termasuk itu sebenarnya. Cuman sekali lagi saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu rahmati, jangan memahami rezeki itu hanya kebutuhan fisik. Karena kalau arahnya cuman ke situ, Pak, berarti kita melupakan ada rezeki yang jauh lebih besar. Ini rezeki buat hati dan jiwa kita. Rezeki itu kan ada dua, rezeki untuk hati dan jiwa, rezeki untuk fisik dan badan kita. Nah, kita memahami rezeki selama ini hanya untuk badan kita saja. Ini terlalu dangkal cara berpikir seperti ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara berpikirnya orang-orang kafir, ya. Orang kafir itu pikirannya apa? Ya makan minum. Orang-orang kafir, Bapak Ibu rahmati Allah, itu berpikir mereka mentok kepada dua hal. Pertama kepada perut, kedua kepada kemaluan. Maka kalau orang berpikir hanya untuk makan, minum dan melampiaskan nafsu syahwatnya, itu seperti binatang dan orang-orang kafir. Kasar nggak kedengarannya? Keras, Pak, kedengaran kasar, tapi itu Allah yang menyebutkan itu.
walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sungguh neraka Jahannam itu akan kami penuhi dengan golongan jin dan manusia, kata Allah. Hal ini diakibatkan oleh karena mereka memiliki hati tapi mereka tidak merenung dengan hatinya, tidak berfikir, tidak memahami dengan hatinya. Jadi hatinya tidak memahami. Apa yang dimaksud memahami di situ? Tidak memahami apa yang Allah inginkan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan, apa yang diinginkan oleh dari agama yang mulia ini, apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Hatinya itu enggak berfungsi. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata penglihatan, ya. Walahum a'yun, ya, itu penglihatan. Mereka diberikan penglihatan tapi mereka tidak memfungsikan penglihatan itu sebagaimana mestinya. Arti penglihatan itu mereka enggak berfungsi maksudnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di situ jadi a'yun itu makna batin sebenarnya, itu bukan makna zahir. Kalau makna zahir, maka setiap orang yang diberikan mata penglihatan seperti ini, kalau dia lahir dalam keadaan bisa melihat, maka dia bisa melihat apapun. Tetapi mata zahir tidak bisa melihat apa yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan, tidak bisa melihat maqasidus syariah, maksud-maksud Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari diturunkannya agama yang mulia ini. Mungkin dia lihat tapi dia enggak paham. Dia lihat tapi penglihatannya itu tidak bisa membantunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian walahum adhanun la yasma'una biha, mereka memiliki azan pendengaran tetapi tidak bisa mendengar dengan pendengaran itu. Nah, ini ada apa ini? Padahal dia tidak tuli, tidak peka sebenarnya. Dia tidak tuli tapi tidak bisa mendengar dengan pendengar. Apa kata Allah? Ketika hati sudah tidak berfungsi dan penglihatan sudah tidak berfungsi, telinga sudah tidak berfungsi, pendengaran sudah tidak berfungsi, apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini seperti hewan ternak, seperti binatang. Bahkan mereka ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, lebih rendah dan lebih hina dibandingkan dengan binatang. Itu seperti saya katakan tadi. Ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang lalai dari nikmat Allah. Allah sudah berikan sarana dan prasarana tapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa diingkari, betul-betul ya. Sekarang kita coba arahkan kepada rezeki makan minum dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar atau tidak bahwa dosa yang dilakukan oleh seseorang itu menghalanginya dari rezeki? Di sini disebutkan oleh wa kama anna taqwallahi majlabatul lirizq. Sebagaimana sesungguhnya ketakwaan kepada Allah itu adalah jalan untuk meraih rezeki. Fatarqut taqwa majlabatul lil faqr. Maka meninggalkan ketakwaan itu menjadi penyebab datangnya kefakiran. Jadi memang tidak segala sesuatu, Pak, tidak setiap hal itu bisa bisa dimafhum mukhalafahkan. Tidak semua hal itu bisa dipahami dengan pemahaman terbalik. Jadi kalau seandainya bertakwa itu bisa mendatangkan rezeki, maka meninggalkan takwa itu akan mendatangkan kefakiran. Dan itu benar. Itu benar. Ya. Tidak ada yang mengingkari akan hal itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar
kepadanya. Maksudnya jalan keluar dari apa ini? Dari kesulitan yang dia hadapi, itu maksudnya. Buat apa jalan keluar? Ya. Ya kalau dia sudah tahu jalan keluar, buat apa Allah kasih jalan keluar lagi? Maksudnya karena dia kesulitan, dia sulit untuk keluar, dia sulit, ada kesulitan yang menimpa dirinya. Maka Allah berikan jalan keluar dari kesulitan itu, makhraja. Kemudian kata Allah di ayat berikutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu konsep Al-Quran. Makanya kalau ditanyakan kepada para ulama, ya, jadi kalau jamaah ustaz, ya, kira-kira apa ya konsep supaya saya ini dimudahkan rezeki oleh Allah? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat Al-Quran menjawab seperti itu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jawaban lain. Allah yang menjawab seperti itu. Jadi kalau kamu ingin dimudahkan rezeki, dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesulitan dan kesempitanmu dilapangkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertakwalah kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebutkan, ya. Dan tidak ada jalan lainnya untuk meraih rezeki itu kecuali meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhtiar pertama yang harus dilakukan itu adalah meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi kalau ingin mudah rezeki datang, Pak, kalau ingin mudah rezeki datang itu, maka yang pertama sekali ikhtiar yang harus dilakukan adalah tinggalkan dosa dan maksiat. Itu konsepnya. Percuma kita bekerja dari pagi sampai malam, tapi dosa maksiat masih ditekuni juga. Dosa dan maksiat masih dilakukan juga. Capek, lelah bekerja, itu rezeki, Pak. Ya kalaupun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita khawatir jadi itu menjadi apa, Pak? Kalau kita bermaksiat tapi rezeki tetap diberikan oleh Allah, itu bahasanya apa? Istidraj wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah. Coba bayangkan, ya, sebagian dari kita sholatnya malas, bahkan nggak sholat, tapi rezekinya lancar terusnya, itu nggak diragukan lagi, Pak, pasti istidraj itu. Karena tidak mungkin Allah memberikan dengan keridhaan rezeki kepada orang yang durhaka kepadanya. Orang yang nggak sholat kemudian Allah dengan ridho memberikan, nggak ada. Allah tidak memberikan sesuatu dengan ridho kalau si hamba ini mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah berbuat dosa dan maksiat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, fakta ini banyak, silahkan Bapak lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak perhatikanlah, dia orang-orang yang susah, Pak, mohon maaf saja, susah kehidupan mereka itu. Coba Bapak perhatikan ibadahnya gimana. Silahkan Bapak cek ya, cek betul-betul dicek begitu. Orang yang susah hidupnya itu ibadahnya, khususnya sholat, Pak, sholat. Karena nanti dikaitkan dengan sholat. Kenapa? Karena ibadah yang paling real dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ibadah sholat. Kan banyak tuh yang ngeluh, ya, kenapa ya kok susah sekali hidup ini, kok kenapa ya kok rezeki itu susah sekali datangnya, kenapa ya hidup ini kok susah sekali, ya itu. Nah, kadang-kadang di situ dia tidak menyadari akan kesalahan dirinya. Bapak Ibu rahmati Allah, dan ini sekali lagi berawal dari apa? Dari tidak punya ilmu tadi itu. Berapa banyaknya orang yang bodoh tapi dia tidak tahu kalau dia bodoh. Berapa banyaknya orang yang salah tapi dia tidak tahu kalau dia salah. Itu banyak sekali, Pak. Itulah akibat hukuman yang pertama tadi itu sebenarnya itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada yang bertanya, Ustaz, ya gimana ya supaya apa? Ya jawabannya apa? Jaga salat, ya. Sebagai bentuk wujud dari ketakwaan kepada Allah itu adalah menjaga salat, salah satu di antaranya. Bukankah takwa itu secara sederhana dipahami oleh masyarakat awam, menjalankan segala perintah Allah
dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, sudahkah kita mempraktikkan dalam kehidupan kita? Kadang-kadang Bapak Ibu, ada orang yang kadang-kadang sudah menjaga salatnya, tetapi di sisi lain dia punya sifat-sifat yang tidak baik kadang-kadang. Hatinya berpenyakit, suka pendendam segala macam. Ini penting buat introspeksi buat kita. Kadang-kadang ada orang yang terlihat rajin salat malam. Itu sebagaimana dikisahkan di dalam hadis itu. Sahabat bertanya, mengatakan kepada, ya Rasulullah, ada seorang perempuan rajin salat malam, rajin puasa di siang harinya. Maksudnya apa itu? Ibadah kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah, ibadah, Masya Allah, Pak. Tetapi lidahnya tak terjaga. Nah, ini kan hati-hati, Pak. Tak ada gunanya salat malam, dan tidak ada guna puasa kalau lidah kita menyakiti hati orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Lidah kita tajam, melukai hati dan perasaan sesama muslim. Nggak boleh. Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Itu yang benar. Seorang muslim, kata Nabi SAW, adalah yang selamat muslim lainnya karena lidah dan tangannya. Itu yang muslim. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang terlihat rajin beribadah, rajin, lihat orang soleh sekali orang. Tapi ternyata orang ini hatinya berpenyakit. Dia suka pendendam misalnya, atau suka berkata kasar, suka mencela orang, suka. Ada orang yang model begitu, Pak. Subhanallah, Maha suci Allah. Nah, ini artinya dosa juga. Nah, itulah yang menghalangi rezekinya itu. Makanya jangan katakan, saya ini udah rajin sholat tapi kok rezeki saya masih begini-begini juga. Nah, bisa jadi ada sisi lain dari diri kita yang orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha tahu dengan kekurangan diri kita. Allah Maha tahu. Allahu a'lam bissawab. Nah, ba'da insya nanti kita sambung sedikit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura wattaqau walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan bertakwa, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan rezeki mereka. Allah bukakan pintu-pintu keberkahan itu, baik itu dari langit maupun dari bumi. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi negeri-negeri tersebut mereka tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah. Mereka mendustakan keimanan, mendustakan ketakwaan itu. Apa yang terjadi? Allah bukan membukakan pintu keberkahan, justru sebaliknya Allah mendatangkan siksaannya. Nah, ini Bapak Ibu rahmati, real ya, itu real sekali itu. Jadi artinya yang berlawanan dengan kata-kata iman dan takwa itu akan mendatangkan apa? Musibah. Akan mendatangkan murka Allah, akan mendatangkan kesulitan, akan mendatangkan kemiskinan, akan mendatangkan kesulitan, kesempitan. Taubahnya seperti ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim tentang syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ayat, Masya Allah, Bapak Ibu rahmati Allah, saking sering dibaca
Sebagian kita sudah hafal. Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan menambah nikmatku, kata Allah. La azidannakum, sungguh aku akan tambah nikmatku untuk kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, kata Allah. Kufur itu lawan dari syukur. Inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku sungguh amat pedih, kata Allah Subhanahu. Maksudnya Allah menggambarkan di sini orang yang kufur nikmat, maka tidak ada tambahan nikmat. Jangankan tambahan nikmat, nikmat yang ada itu akan dikurangi oleh Allah, bahkan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bin rahmati Allah Subhanahu. Artinya apa? Setiap dosa, maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu akan mendatangkan kesusahan, kesulitan, kesempitan, musibah. Itu maksudnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengisahkan di dalam surah Al-Maidah tentang bagaimana Bani Israel, bagaimana ahli kitab, walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Kalau sekiranya ahli kitab maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani, tidak ada di luar itu ya Pak. Jadi para ulama menjelaskan ahli kitab itu hanya Yahudi Nasrani saja. Jadi seperti Buddha, Hindu itu nggak ada ulama menyebutkan ahli kitab. Selain dari Yahudi Nasrani, tidak ada ulama menyebutnya ahli kitab. Jadi yang ahli kitab hanya Yahudi dan Nasrani saja. Karena ini efek hukumnya besar Pak. Nanti kalau kita bicara tentang ahli kitab, sangat besar efek hukumnya, baik itu dalam hukum perkawinan, hukum muamalah, hukum sembelihan. Nanti akan ada hukum tersendiri untuk para ahli kitab dengan kita, orang-orang Islam ini. Kalau seandainya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, lakaffarna anhum sayyi'atihim, sungguh kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan sungguh kami akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Walau annahum aqamut taurata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Dan kalau sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum yang terdapat dalam Taurat dan Injil, dan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ketika didatangkan kepada mereka, yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka dari Rabb mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Apa yang terjadi? Sebagaimana kita tahu, Bapak Ibu rahmati Allah, ahlul kitab khususnya Yahudi adalah sejahat-jahat dan sekeji-kejinya manusia. Sebesar-besarnya dosa yang dilakukan oleh manusia adalah orang-orang Bani Israel, khususnya dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi, la'natullah alaihim ajma'in. La'natullah alaihim ajma'in, dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan kalau Bapak Ibu yang rahmati Allah membaca Al-Quran, kata-kata kutukan dan laknat itu sebahagian dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW juga menyebutkan, jadi kalau kata-kata kutuk, laknat itu dalam hadis Nabi, Bapak perhatikan itu, di antaranya Rasulullah khususkan untuk orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, misalnya. Semoga Allah melaknat, mengutuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita baca Al-Quran mulai dari surah Al-Baqarah terus naik ke atas sampai ke surah Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan seterusnya, itu akan selalu ada cerita tentang Bani Israel. Allah menceritakan bagaimana kekejian, kebiadaban, jahatnya, kafirnya, syiriknya yang dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu
mereka disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Bani Israel khususnya yang membangkang itu Bapak Ibu, mereka itu disusahkan. Salah satu di antaranya apa? Mereka itu diusir, suka diusir, suka dibunuh, dibantai di mana-mana. Yahudi itu karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Termasuk salah satu di antaranya mereka sulit untuk makan dan minum, Pak. Untuk masalah makan minum enggak sulit. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa rezeki Allah itu bisa berupa keamanan, rezeki Allah itu bisa berupa penjagaan kita dari berbuat dosa dan maksiat. Nah, di antaranya juga rezeki Allah itu maksudnya adalah dimudahkan makan dan minum, dan mereka ini selalu kesulitan untuk makan dan minum, Pak. Dan mereka mengalami masa-masa sulit, paceklik ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, kalau seandainya mereka benar-benar menegakkan hukum yang terdapat dalam kitab mereka, yakni Taurat yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi mereka, ya, Nabi Musa alaihissalam, wal Injil, dan kitab Injil yang telah diturunkan kepada Nabi Isa, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang telah diturunkan kepada mereka setelah Taurat dan Injil, itu maksudnya Al-Qur'anul Karim, dari Tuhan, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Artinya itu tadi, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, sungguh kami akan bukakan keberkahan itu dari langit dan bumi. Bapak Ibu rahmati Allah. Akan tetapi mereka durhaka, mereka melakukan dosa, sebesar-besar dosa yang mereka lakukan, mulai dari dosa syirik, kekafiran, kekufuran, membunuh para nabi dan rasul, dan dosa-dosa lain yang dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bisa mengambil pelajaran ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa orang susah, orang dapat musibah, orang yang diberikan malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Termasuk di antaranya disusahkan dari rezeki dalam artian makan minum mereka. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis ya. Hadis secara khusus ini terkait dengan ibadah salat ya. Jadi selain dari umat Nabi Musa alaihissalam, umat-umat terdahulu juga sama ya. Di antaranya juga umat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Bapak bisa lihat dalam surah Nuh misalnya ayat 11 ayat 10 dan 10 sampai ayat 12 ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara ya. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, kata Nabi Nuh, aku katakan kepada mereka, wahai Allah, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian dan akan membanyakkan harta benda kalian dan anak-anak kalian, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi sungai-sungai kalian, kebun-kebun kalian akan disuburkan oleh Allah, sungai-sungai kalian akan dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak cucu kalian akan berkembang biak ya. Air hujan diturunkan dengan lebatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Kalian bertobat kepada Allah dari dosa yang telah kalian lakukan. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Niscaya dengan demikian Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sebelumnya juga, ini sekedar memberikan gambaran kepada kita betapa dosa dan maksiat itu betul-betul menghalangi kita dari rezeki.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan ada 5 poin ya di sini yang kata Rasulullah, aku berlindung kepada Allah jangan sampai 5 hal ini menimpa diri kalian. Nah, satu di antaranya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala naqasa qaumun al-mikyala wal mizana illa btulu bis-sinin wa shiddatil maunah wa jawri sultan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini poin yang keduanya disebutkan oleh Nabi, tidaklah satu kaum mengurangi timbangan dan takaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah akan menguji mereka dengan sinin. Sinin itu maksudnya tahun-tahun paceklik, tahun-tahun yang penuh dengan kesusahan di mana hujan tidak turun. Ya, kalau sebut sinin ini Pak, itu seperti yang terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf itu kan selama 7 tahun Pak. Bayangkan 7 tahun enggak turun hujan. Selama 7 tahun Allah tahan hujan. Itu sebagai bentuk siksaan sebenarnya untuk satu kaum, karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jawril sultan, dan pemimpin yang durhaka, ya, kedurhakaan pemimpin. Itu bentuk hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Intinya ya, kalimat Nabi SAW ini bukan hanya mengurangi takaran dan timbangan Pak. Semua bentuk dosa dan maksiat itu akan menyusahkan kita, akan membuat susah kita, rezeki kita menjadi susah. Apakah itu rezeki yang dibutuhkan oleh hati dan jiwa kita, maupun rezeki yang dibutuhkan oleh badan fisik kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib menjadi keyakinan bagi kita bahwa siapa yang berbuat dosa dan maksiat, maka rezekinya akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Pak. Ini akidah. Kalau kita sudah sampaikan tadi, kalau seandainya ada yang bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian rezekinya dilapangkan oleh Allah, kita sudah katakan itu istidraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam satu hadis, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda ma yuhib." Jika engkau melihat Allah mempermudah, ya, membentangkan rezekinya untuk orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, jika engkau melihat Allah memberikan kemudahan, nikmat-nikmat kepada seseorang padahal dia suka bermaksiat, wa huwa muqimun ala ma'asihi, sedangkan dia suka bermaksiat, selalu bermaksiat, dan maksiat yang paling besar adalah syirik kepada Allah, kemudian tidak beribadah kepada Allah atau lalai beribadah kepada Allah, tidak menunaikan ibadah sebagaimana mesti, ini di antara bentuk maksiat yang paling besar dilakukan oleh seseorang. Tetapi kata Nabi SAW, engkau melihat rezekinya mudah saja, engkau melihat dia selalu diberikan kemudahan oleh Allah, kehidupannya selalu kalau dalam surah Al-An'am dalam satu ayat disebutkan, fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami bukakan segala pintu-pintu kesenangan. Setiap pintu-pintu kesenangan kami bentangkan dan kami bukakan kepadanya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan, sampai ketika mereka sudah benar-benar bahagia dan terlena dengan kesenangan yang kami berikan kepada mereka itu, maka kami akan siksa mereka sekonyong-konyong, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi SAW ya, mengingatkan kepada kita tentang orang-orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang bermaksiat, ya, yang gemar bermaksiat, tapi dimudahkan oleh Allah rezekinya. Jadi kadang-kadang kita harus mengerti juga definisi maksiat ini Pak, karena secara umum orang kita mungkin mendefinisikan maksiat itu hanya terbatas pada perbuatan tertentu. Apa contoh maksiat Pak? Misalnya nyakitin orang gitu kan. Karena nanti
Ada yang lucu, saya ini memang nggak sholat ya, tapi saya nggak pernah nyakitin orang. Ya. Dia merasa dia udah menjadi orang yang baik gitu. Padahal itu sejahat-jahat manusia. Ini kalau mau dipilih Pak misalnya, mana yang lebih baik? Dia mendirikan sholat tapi mungkin dia menyakiti orang, atau dia tidak menyakiti orang tapi dia nggak sholat, mana yang lebih baik? Mana? Nggak baik dua-duanya sebenarnya. Itu maksudnya mana yang lebih ringan keburukannya di situ? Sholat tapi menyakiti orang itu lebih ringan keburukannya Pak, dibandingkan dengan dia tidak menyakiti orang tapi dia nggak sholat. Itu keburu yang lebih berat Pak keburukannya. Kenapa? Karena meninggalkan sholat itu dosa di antara dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, termasuk dari Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Itu lebih besar dari membunuh, lebih besar dari mencuri, lebih besar dari berzina. Meninggalkan sholat itu lebih besar dari dosa-dosa besar lainnya. Bayangkan. Ya. Atau kalau wanita misalnya, saya memang nggak pakai jilbab ya, tapi saya nggak pernah nyakitin orang. Dia kira berbuat baik itu cuma nggak nyakitin orang doang gitu. Dia kira nggak pakai jilbab itu bukan perbuatan buruk gitu maksudnya Pak. Dia berbangga diri dengan dia tidak menutup auratnya. Kemudian dia sebutkan kebaikannya, saya tidak pernah nyakitin orang walaupun saya nggak pakai jilbab. Saya memang tidak pakai jilbab tapi saya nggak pernah nyakitin orang. Itu kan lucu itu Pak. Harusnya yang benar, kalau Anda seorang muslimah, Anda harus menutup aurat, kemudian tidak menyakiti orang lain. Nah, itu yang benar, ya kan? Kok malah bangga tidak pakai jilbab itu gimana? Nah, malah bangga enggak sholat dan menyebut kebaikan dia tidak pernah menyakiti tetangga kita misalnya. Memang betul dua-duanya itu enggak baik Pak sebenarnya, tapi tidak sholat itu jauh lebih buruk daripada menyakiti tetangga. Saya ulangi Pak, tidak sholat jauh lebih buruk daripada menyakiti tetangga. Meski dua-duanya nggak baik sebenarnya gitu, tapi kalau dipilih mana yang lebih ringan keburukannya? Lebih ringan keburukan orang yang tetap sholat walaupun mungkin ada akhlaknya yang tidak baik sesudah itu. Bapak bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam hal ini jangan sampai ya kita mengira bahwa keburukan dan dosa atau perbuatan dosa dan maksiat itu hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya apa? Kriminal ya. Menyakiti orang, mencuri, menumpahkan darah, memukul, merusak kehormatan orang lain dan lain sebagainya. Bukan itu saja. Justru dosa yang paling besar itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah salat. Dan ini di antara dosa yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam, disadari atau tidak. Saya katakan Bapak Ibu rahmatillah, umat Islam saat ini itu rata-rata lalai salat. Itu jangan dikira bukan dosa, itu dosa. Lalai salat. Mungkin dia salat tapi nggak pernah berjamaah. Mungkin dia salat tapi tidak pernah salat berjamaah di masjid, tidak pernah di awal waktu. Itu dosa Bapak Ibu rahmati Allah. Dan itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksiat. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim sahun." Apalagi kalau sampai tidak salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u asy-syahawat. Ulaika yalqawna ghayya. Apa ini? Surah Maryam ayat 59. Bapak bin rahmati Allah. Atau kalau enggak salat, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Dalam surah Al-Ma'arij Allah sebutkan itu. Apa jawab mereka? Ini karena kami tidak salat. Nah, Bapak bin rahmati Allah, enggak tanggung-tanggung ya masuk neraka saqar. Neraka saqar itu salah satu neraka jahanam. Bagian dari neraka jahanam itu neraka saqar. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, dengan ibadah, dengan ketaatan kita kepada Allah, itu akan memudahkan rezeki kita. Jadi kalaupun mungkin ikhtiar kita kurang, tapi kita tetap menjaga ketaatan kita kepada Allah dan menjauhi dosa, insya Allah rezeki akan mudah datangnya. Itu benar Pak ya?
Itu dijelaskan oleh para ulama. Dijelaskan oleh para ulama. Jadi oleh karena itu ya, anak lupa ada satu hadis ya atau ayat ya yang menjelaskan tentang ibadah salat itu secara khusus ya, itu bisa mendatangkan kemudahan rezeki bagi kita. Jadi jagalah ibadah salat, maka Allah akan mudahkan rezeki. Walaupun mungkin ikhtiar kita tidak terlalu keras gitu, tapi betul-betul Pak disiplin jaga ibadah salat ini. Karena kita kadang-kadang jaga, kadang-kadang enggak. Nah itu enggak yang seperti itu. Kadang-kadang rajin betul berjamaah, kadang-kadang malas. Kadang-kadang kalau lagi moodnya itu di saf pertama terus. Enggak, ya sudah kalau malasnya jadi masbuk terus, masbukers. Ya, selalu di saf-saf belakang gitu. Nah itu bukan begitu Pak caranya ibadah. Cobalah disiplinkan diri kita. Sekali di saf pertama, tetap di saf pertama, begitu. Bisa nggak? Dan itu harus disiplinkan diri kita. Harus begitu Pak. Harus begitu. Harus begitu Pak. Ya, Bapak harus paksa diri. Saya paksa diri saya. Kita harus paksa diri kita. Salat harus di awal waktu berjamaah di rumah-rumah Allah dan saf pertama. Itu harga mati, coba gitu Pak. Nah, kalaupun mungkin tadi terlambat, mungkin ada uzur-uzur syar'i. Misalnya apa? Mungkin karena kita ketiduran, mungkin karena kita sakit, mungkin. Nah, itu Pak. Tapi kalau kita sehat walafiat, kita nggak pernah terlambat salat. Nah, itu insya Allah Pak, benar-benar Pak. Silahkan buktikan. Rasanya rezeki itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan nomor duakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah salat ini dahsyat sekali. Allahu a'lam bissawab. Ini pelajaran kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Anda persilakan kalau ada yang perlu kita diskusikan terkait hal ini. Silakan Pak.